Kalau untuk mahasiswa itu mungkin banyak tantangannya, apalagi di era modern sekarang, Mm-mm. Gen Z, milenial, terlalu banyak tantangan. Mm-mm. Kita sebagai mahasiswa itu jadi mewakili masyarakat sendiri, Kak. Mm-mm. Tantangannya itu terkadang kita susah ketemu dari eh, yang punya jabatan, susah, Mm-mm. aksesnya susah, Mm-mm. dan tempat kreasi untuk anak-anak mahasiswa itu kalau bisa diadakan lah, Mm-mm. disediakan untuk space-nya, Kak. Mm-mm. Seperti yang kita ketahui kan, kalau sekarang ini pengaruh-pengaruh luar tuh sudah merusak kebiasaan-kebiasaan mahasiswa sebelumnya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu bisa dikatakan bisa berpikir kritis, peduli terhadap lingkungan, apalagi peka terhadap setiap permasalahan yang ada, baik itu di lingkungan kampusnya atau di luar kampus, lebih tepatnya masyarakat. Cuman sekarang kebanyakan, kalau dari pandangan Gilang ya Kak ya, tantangannya itu ya itu tadi, pengaruh-pengaruh luar tadi itu yang membuat mahasiswa-mahasiswa tidak sadar dengan tugas dia sebagai mahasiswa Untuk memimpin ke depan, sama seperti Gilang tadi, ya tidak menutup mata, tidak anti kritik. Kalau bisa anak muda dan pemuda ini diberikan ruang untuk berkomunikasi dengan pemangku jabatan, diberi tempat, diberi tempat untuk mengasah keterampilannya, tempat untuk memang disitulah anak muda bisa berkembang, anak muda bisa. Jadi kalau bisa untuk siapapun yang jadi yang memimpin kota ini, pastinya itu punya niat, punya hati yang tulus, tapi dengan catatan kami butuh ruang komunikasi ke depan untuk mahasiswa, untuk anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial. Jangan dibatasi akses kami, karena ide-ide cemerlang itu dari Gen Z, Gen milenial. Berharapnya siapapun yang memimpin besok untuk kota Sungai Penuh, mudah-mudahan pemimpin itu bisa mendengarkan lah Kak, tidak menutup mata, tidak menutup telinga terhadap apa yang terjadi. Selama ini bisa dikatakan lah pemimpin itu kurang mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Jadi Gilang harap siapapun pemimpin besok mau mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat maupun dari mahasiswa. Kita sekarang ini sebenarnya itu kalau menurut Genta itu belum merdeka, karena masih banyak hal-hal dari segi pendidikan, dari segi fasilitas itu belum bisa dibilang merdeka. Kita sudah 79 tahun merdeka, tapi keadaan di daerah itu belum terjangkau oleh atau dari pemerintah provinsi ataupun pusat. Kalau bisa kita inginkan itu kita mempunyai SDM yang cerdas, pintar-pintar. Kalau bisa ada kampus atau fasilitas pendidikan yang bisa menunjang, yang bisa yang lebih baik lah, yang bisa menunjang SDM ini agar tidak lari keluar. Kalau kita itu masih belum bisa dikatakan merdeka sepenuhnya. Di sini mengapa saya bisa mengatakan begitu? Karena masih banyak masyarakat yang kelaparan, masih banyak masyarakat yang ingin berkuliah ataupun menempuh pendidikan tetapi tidak dapat fasilitas maupun penanggungan biaya dari pemerintah. Gilang harap untuk kedepannya, biar mungkin kita berbicara untuk lingkup kota Sungai Penuh dulu aja ya Kak. Gilang harap untuk kedepannya itu ya suatu wilayah yang maju itu ya tergantung bagaimana sumber dayanya tersebut. Jadi Gilang ingin kedepannya itu kota Sungai Penuh ini memprioritaskan lah untuk peningkatan SDM-nya melalui pendidikan, biar
penerus-penerus yang ada itu bisa mengembangkan dan juga memperjuangkan segala-segala yang baik. Harapan Gilang untuk hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, ya semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga bisa bersaing di skala internasional gitu. Sudah bisa menjadi negara yang patut diperhitungkan, dan semoga Indonesia untuk kedepannya bisa menjadi Indonesia yang selama ini kita cita-citakan. Harapan kita Kak, siapapun nanti menjadi wali kota Sungai Penuh, wakil wali kota Sungai Penuh, tolong perhatikan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan, baik itu gedung-gedung sekolah, gedung-gedung kampus, apalagi itu terkait banjir dan sampah. Tolong diperhatikan. Kita ingin semua anak-anak kota Sungai Penuh, pemuda kota Sungai Penuh itu bisa merasakan fasilitas yang memadai, tidak lagi berjalan di lumpur, tidak lagi berjalan di tengah banjir. Kita ingin semua bisa merasakan bahwa kita ingin merasakan pemimpin. Selama ini kita belum merasakan pemimpin. Jadi kita ingin memang pemimpin yang kelak itu memang pemimpin yang bisa merakyat, yang bisa memang dekat sama rakyat.